di akhirat termasuk orang yang paling lama dihisab di padang mahsyar. Abdurrahman bin Auf itu sahabat yang paling kaya, Pak. Mencari harta begitu mudah dan tidak pernah mencari dengan cara yang haram. Walaupun begitu, Abdurrahman bin Auf akan masuk surga sambil merangkak, kata Rasulullah. Kaya raya, tapi masuk surganya merangkak. Kenapa? Hisabnya min ainak tasabahu wa fi ma anfaqahu. Kamu dapatkan caranya bagaimana dan kamu belanjakan untuk apa. Anggaplah mendapatkannya dari cara-cara nan elok, tapi dipayan untuk apa? Awak balikan anak wak HP, awak balikan anak wak mainan. HP tadi dipakai untuk adik anak awak. Awak balikan mobil, silahkan belilah mobil. Kegunaan mobil lalu untuk apa? Itu ditanya oleh Allah. Kamu pakai untuk apa mobilmu? Kalau dipakai untuk pergi pengajian, pergi ke musaji, pergi ke raja ke kantor, dipakai untuk kepentingan yang masih buliah-buliah secara agama, silakan. Tapi kalau sudah dipakai untuk kepentingan berfoya-foya, untuk kepentingan berhura-hura, untuk kepentingan bersenang-senang, mobil yang dibeli juga harganya sudah tidak normal, di atas harga yang tidak patut lagi sudah. Buat rumah juga mewah-mewah. Untuk apa? Lain kan dipakai rumah itu untuk acara menyantuni anak yatim. Lain dipakai rumah itu untuk acara perkumpulan orang-orang beriman, lalulah ada tausiah di dalamnya. Lain dipakai rumah tadi itu untuk kepentingan agama. Kalau indah untuk apa? Berbangga-bangga. Orang macam ini paling menderita nanti pada hari kiamat. Mayoritas penduduk neraka dari umatku orang-orang kaya, kata Nabi. Tapi kalau kayo mode Abdurrahman bin Auf, kuah. Lain kayo mode Utsman bin Affan, kuah. Lai kayonya seperti Abu Bakar bin As-Siddiq, kuah kayonya. Kalau jadi pemimpin, bukan tak boleh jadi pemimpin, malah lebih rancak jadi pemimpin. Tapi lai kolah dalam awak menjadi pemimpin tadi, tagak agama awak dia awak. Tagak berdiri agama ini dengan jadinya kita pemimpin. Dengan satu kali tanda tangan, tempat-tempat maksiat ditutup. Lain model itu guna pemimpin awak. Lain tak tapi-tapi dosa dan maksiat. Lain tak anak-anak muda dan anak mudi awak terarahkan dia awak ke agama. Tapi kalau tidak, dosa yang terjadi di kampung kita pemimpinnya, kita menanggung dosa itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pemimpin sangat mengerikan nasibnya di akhirat, kecuali pemimpin tersebut tahu diri dan dia pakai masa dia menjabat sebagai jalan untuk menegakkan agama Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala. Arahkan rakyat kepada lebih dekat kepada Allah, lebih dekat kepada agama. Begitu, ya. Lalu yang ketiga paling banyak penduduk neraka siapa tadi? Wanita. Bu, halo. Mudah-mudahan bukan ibu orangnya nanti, amin. Batanyolah sahabat, Bu. Oh ibu, kalau wanita jahiliyah cinta dosa, cinta maksiat, memang banci kepada agama, masuk neraka itu wajar. Tapi masalahnya para sahabiat bertanya, siapa sahabiat? Kalau laki-laki namanya sahabat, Pak. Kalau wanita namanya sahabiat. Para sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, afalam yu'minna billah? Tadi engkau katakan engkau dalam Isra Mi'rajmu melihat kebanyakan penduduk neraka dari umatmu adalah kalangan kami, kalangan wanita, ya Rasulullah. Iya, kata Rasul. Afalam yu'minna billah? Apakah mereka tidak punya iman kepada Allah sehingga mereka masuk neraka? Oh bukan, kata Nabi. Bal yu'minna billah. Wanita-wanita itu juga beriman kepada Allah. Mereka tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa mereka dalam neraka, ya Rasulullah? Apakah mereka minim amal soleh? Apakah mereka pemalas beramal soleh? Apakah mereka berbuat dosa? Nabi berkata, mereka punya amal soleh. Wanita itu beriman, amal solehnya juga banyak. Tapi sayang, masalah terbesar wanita yang banyak masuk neraka dari umatku itu adalah yakfurnal ashir. Mereka kafir kepada suami-suami mereka. Itu masalah wanita yang terbesar di dunia ini, Pak. Kafir pada suami. Kaifa yakfurnal ashir? Bagaimana kami kafir kepada suami-suami kami? Maka Nabi menjawab, idza ahsanta ila ihdahunna dahra
apabila kalian wahai para suami berbuat baik kepada istrimu seumur hidup, kau baiki mereka terus siang malam, berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Kau buat baik terus pada istrimu. Thumma ra'at fika ma lam tarda. Tiba-tiba sang istrimu mendapati pada dirimu apa yang mereka tidak ridhoi, apa yang mereka tidak senangi, langsung dia benci kepadamu. Dia tutup segala kebaikan masa lalumu dan dia hilangkan rasa hormatnya kepadamu. Hilang pertimbangannya bahwa seberapa banyak kita baik padanya, sudah lupa dia. Yang dia lihat kita jelek saja. Ini masalah wanita di muka bumi ini. Dia beriman, dia punya banyak amal soleh, tapi sayang dia kafir pada suami. Kapan itu terjadi? Ketika seumur hidup suami baik kepadanya, namun dia dapatkan pada suami yang dia tidak senangi, yang dia tidak ridhoi, langsung dia lupakan kebaikan suami, langsung hilang hormatnya pada suami, langsung hilang sami'na wa ata'nanya kepada suami. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ketika kita sudah bersuami ibu, maka pintu surga ibu adalah sang suami. Meninggal suami dan suami sedang ridho kepada ibu, wajib untuk ibu masuk surga. Ibu meninggal, suami sedang ridho kepada ibu, ibu adalah ahli surga. Tapi kebalikan, meninggal suami ibu dalam keadaan tidak ridho kepada ibu, sesoleha apapun ibu, ibu adalah ahli neraka. Ibu meninggal, suami masih hidup, sementara suami sedang tidak ridho kepada ibu. Ibu meninggal, ibu adalah wanita neraka. Naudzubillah. Jangan tersinggung ibu ya. Jangan tersinggung bu. Saya hanya mengembalikan ibu pada track yang seharusnya. Kita kembali kepada topik pengajian kita. Wahai bapak ibu, dalam Isra Mi'raj itu Nabi membongkar apa yang disaksikannya. Kenapa Nabi sampaikan? Supaya umatnya mengantisipasi, supaya umatnya berhati-hati, supaya umatnya tidak sembarangan, ya, ketika hidup di dunia ini, karena hidup kita cuma sekali di dunia dan tak akan terulang lagi. Saya rasa pengajian kita cukup sampai di sini. Inilah hikmah di mana ketika Nabi turun ke bumi, Nabi ceritakan kepada manusia, ditertawakan oleh Abu Jahal, ditertawakan oleh Abu Lahab, oleh abu-abu yang ada di Mekah yang kafir kepada Allah. Bapak Ibu, galak pungkang Abu Jahal. Yo gilo wang wahai Muhammad. Dalam satu malam kau mengaku sudah sampai ke Palestina. Bahkan dalam klaimmu kau sudah sampai ke langit yang ketujuh. Lalu tadi menjelang fajar kau sudah sampai lagi di bumi. Gila kamu wahai Muhammad. Tabban lak alihadza jama'tana. Kemudian apa kata Abu Jahal Abu Lahab? Mari kita umumkan bahwa Muhammad ini memang sudah tidak layak diikuti, dia orang gila. Datanglah mereka pada Abu Bakar. Abu Bakar, orang yang kamu ikuti adalah orang yang tidak waras. Kamu salah ikut orang. Maksudmu apa? Bagaimana menurutmu? Kalau ada orang yang mengaku dalam satu malam dia sudah bolak-balik ke Palestina, bahkan katanya dia sampai ke langit ketujuh, katanya dia sudah berjumpa dengan Allah, dia diajak-ajak ke surga dan juga dibawa lihat-lihat neraka, dan tadi menjelang fajar dia udah nyampe di bumi. Menurut kamu itu orang waras apa tidak, hai Abu Bakar? Harapan Abu Jahal Abu Lahab adalah semoga Abu Bakar tak kaji puluh, saya ngecik muda itu. Harapannya ketika dia kata Muhammad, kalau begitu dia udah ikutnya oleh dia. Ternyata Muhammad itu orang gilo. Harapannya begitu. Ternyata apa jawaban Abu Bakar? Demi Allah, kalau Muhammad Rasulullah yang mengatakan itu, saya Abu Bakar lebih daripada itu dikatakannya pasti percaya. Kecil Abu Jahal Abu Lahab lebih gilo lu pada kawannya lah. Jadi ini memang bukan masalah akal, ini masalah keyakinan dan percaya. Baiklah Bapak Ibu yang